Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Zat yang maha tahu apa yang tersembunyi di balik kelamnya malam. Zat yang maha mengabulkan doa, meski hanya lirih disampaikan dalam sunyi. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau saat dunia terlelap dalam damainya malam, ketika hiruk-pikuk kehidupan mulai mereda, di saat itulah langit terbuka, rahmat turun tanpa batas, dan doa-doa yang tulus meluncur tanpa hambatan. Malam bukan sekadar waktu untuk beristirahat, tapi ia adalah momen emas ketika jiwa menemukan ketenangan sejati dan hati menembus relung terdalam dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Ada satu ibadah agung yang hanya dilakukan oleh mereka yang hatinya terpilih, mereka yang dipanggil oleh kasih sayang Allah, yaitu sholat tahajud. Sholat yang tidak semua orang sanggup bangun untuk menunaikannya. Namun, bagi mereka yang mampu, yang bersungguh-sungguh, maka bersiaplah, karena engkau akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban yang tak dapat dijelaskan dengan logika semata. Tahajud bukan hanya mengetuk pintu langit, ia menyentuh jiwa, mengubah tubuh, dan membentuk hidup dengan cara yang luar biasa. Dan tahukah engkau, saat seseorang mulai terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir, sujud dalam tangis, menyebut nama Allah dalam hening, maka akan ada tanda-tanda aneh namun indah yang mulai tampak. Pertanda pertama, tubuhmu merasa asing di keramaian dunia. Dulu, kamu menikmati tawa ramai, musik keras, percakapan tanpa makna. Kini, setelah terbiasa duduk di atas sajadah malam, jiwamu mulai rindu pada sunyi yang damai. Bukan karena engkau menjauh dari manusia, tapi karena engkau mulai mengenal rasa tenang yang tak tergantikan. Rasa yang hanya bisa ditemukan saat engkau bersama Allah di sepertiga malam. Pertanda kedua, detak jantungmu menjadi lebih halus saat berzikir. Pernahkah kamu merasakannya? Jantung yang sebelumnya gelisah oleh dunia, kini berdetak lembut saat menyebut, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu bukan hanya efek biologis, tapi sentuhan lembut dari cinta Allah yang menyelimuti ruhmu. Pertanda ketiga, langkah kakimu menjadi lebih ringan, seolah dipandu. Terkadang kamu bingung, kenapa kini setiap keputusan terasa lebih jelas? Kenapa langkah terasa seperti digandeng oleh sesuatu yang tak terlihat? Itulah cahaya dari tahajud. Ketika engkau berserah dalam doa, Allah membimbing langkahmu di waktu siang, karena engkau telah tunduk padanya di waktu malam. Sebelum kita melanjutkan, izinkan aku mengajakmu, tuliskanlah salawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar, sebagai tanda cinta dan kerinduan kita kepadanya. Dan tuliskan pula hajat terdalam yang selama ini kau simpan. Karena siapa tahu, ada saudara kita yang mengaminkan doamu. Dan dari sanalah Allah membuka jalan yang selama ini kau nanti. Kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan. Tapi saat kita saling mendoakan, disitulah cinta sesama hamba Allah bertaut. Dan langit pun tersenyum melihatnya. Maka tenangkan hatimu, dengarkan dengan sepenuh jiwa. Karena video ini bukan hanya berbicara tentang tanda-tanda ajaib dari tahajud, tapi bisa menjadi jalan kembalinya jiwamu kepada Allah. Dan mungkin malam ini adalah malam yang akan mengubah hidupmu selamanya. Pertanda keempat, kepekaan jiwa. Saat hati mulai mudah tersentuh oleh bisikan kecil, ketika melihat dedaunan gugur pun terasa seperti pesan dari langit, maka itulah pertanda jiwamu mulai peka terhadap cahaya yang tak kasat mata. Kau tak lagi hidup hanya dengan logika. Kau mulai mendengar dengan batin. Pertanda kelima, hati menangis dalam diam. Tiba-tiba kau menangis, bukan karena dunia menyakiti, tapi karena Allah menggetarkan hati. Tangisan itu tak butuh alasan duniawi. Ia hadir karena kerinduan, karena penyesalan, karena cinta. Yang tak pernah kau ucapkan, tapi selalu Allah dengar. Pertanda keenam, batin menjerit, lisan terdiam.
Di saat dunia melihatmu tenang, tapi di dalam, batinmu menjerit, merintih, mencari arah. Tak ada kata, hanya diam yang dalam. Dan di dalam diam itu, Tuhan sedang mengajarimu mendengar yang sejati. Suaranya, bukan dunia. Pertanda ketujuh, enggan tersenyum, rindu tangis. Entah mengapa, senyum jadi berat, canda jadi hambar. Tapi air mata terasa melegakan. Kau rindu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ingin kembali sujud lebih dalam. Tangis itu seperti bahasa jiwamu, memanggil sang kekasih yang selama ini menunggu di sunyi. Pertanda kedelapan, waktu terasa lambat, dunia terasa asing. Di tengah keramaian, kau merasa sendiri. Di tengah hiruk-pikuk, kau merasa sunyi. Seakan waktu memperlambat langkahmu, agar kau sadar, dunia ini bukan rumahmu. Ada tempat lain yang sedang jiwamu rindukan, tempat abadi, tempat pulang yang sesungguhnya. Pertanda kesembilan, kesendirian yang menenangkan dulu, kau takut sendiri. Tapi kini, dalam sepi, kau menemukan damai. Tak ada lagi FOMO, tak ada lagi resah tak diajak. Karena hatimu tahu, kesendirian bukan kutukan, tapi pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Pertanda ke-10, ingin menghilang. Bukan karena lelah, tapi ingin mendekat, kau tak ingin mati. Tapi sering merasa ingin pergi dari semua ini. Bukan karena menyerah, tapi karena rindu. Rindu untuk tenang, rindu untuk dekat, rindu untuk berada di tempat di mana hanya ada satu arah, menujunya. Pertanda ke-11, dosa, terasa. Berat, walau sekecil debu. Dulu, kau biasa saja. Kini, bahkan salah pandang pun buatmu gelisah. Bukan karena takut dilihat manusia, tapi karena takut mengecewakan dia. Kesadaran itu tumbuh pelan, dan hatimu mulai gemetar setiap kali hampir tergelincir. Itulah pertanda Allah sedang membersihkan jiwamu dengan cara yang tak semua orang diberi. Pertanda ke-12, kau rindu Al-Quran walau tak pandai membacanya. Kau tak mengerti semua maknanya, tapi setiap hurufnya menenangkan. Terkadang cukup melihat mushaf, air matamu turun. Kau ingin dekat dengan kalamnya, walau lisanmu terbata. Karena hatimu tahu, di sanalah petunjuk pulangmu tersembunyi. Akhir kata, jalan sunyi. Itu ternyata jalan terang. Mungkin tak ada yang tahu pergolakan batinmu. Tak ada yang paham mengapa kini kau lebih diam. Tapi tenanglah, Allah tahu. Setiap pertanda itu bukan kebetulan. Itu panggilan, isyarat bahwa jiwamu sedang dibangunkan. Bukan untuk dunia, tapi untuknya. Teruskan langkahmu, meski sunyi, meski sendiri. Karena siapa tahu, di ujung jalan itu ada cahaya yang sejak lama mencarimu juga.